Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini mencapai 146 juta jiwa atau setara dengan 52% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu puncak arus mudik sendiri diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran atau 28 Maret 2025 mendatang. Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Pemerintah memperkirakan pergerakan pemudik sudah akan mulai pada 21 Maret 2025 meskipun kebijakan pembatasan kendaraan baru berlaku pada 24 Maret. Puncak arus mudik sendiri diprediksi terjadi 3 hari jelang Lebaran atau 28 Maret 2025 mendatang. Jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan ada sebesar 52% atau sebesar 146,48 juta dengan tujuan sebagian besar adalah untuk merayakan Idul Fitri atau sebesar 62,6%. Pilihan utama untuk responden untuk memilih moda angkutan selama liburan adalah mobil pribadi sebesar 23%, bus sebesar 16,9%, kemudian dilanjutkan kereta api 16,1%, pesawat 13,5%, dan sepeda motor sebesar 8,7%. Kementerian Perhubungan bersama Polri telah menetapkan sejumlah titik pantau untuk memantau arus lalu lintas di titik-titik kritis seperti Pelabuhan Merak, Tol Cikampek Utama, dan jalur-jalur arteri. Untuk mengurangi lonjakan pemudik saat arus balik, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol pada tanggal 3, 4, 8, dan 9 Mei 2025. Menhub menyebut kebijakan ini telah disahkan melalui surat keputusan bersama antara Kemenhub, Korps Lalu Lintas, dan Jasa Marga. Kementerian Perhubungan juga memastikan kondisi cuaca menjelang dan saat mudik masih terpantau kondusif berdasarkan pantauan BMKG. Namun, seluruh pihak terkait akan terus melakukan pemantauan dan kesiapsiagaan jika terjadi perubahan cuaca yang dapat menghambat perjalanan pemudik. Dari Jakarta, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Aplikator online Grab dan Gojek buka suara soal kriteria penerima bonus hari raya pengemudi dan kurir online. THR akan diberikan sepekan sebelum Lebaran. Sesuai arahan pemerintah, pengemudi dan kurir online akan mendapat tambahan pendapatan jelang Lebaran. Dalam surat edaran Menaker, besaran bonus hari raya berupa uang tunai sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama setahun terakhir. Tapi tentu tidak semua pengemudi bisa mendapat bonus. Manajemen Grab menyatakan bonus diberikan berdasarkan kinerja pengemudi, juga disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Kriterianya itu mempertimbangkan keaktifan dan kinerja mitra. Nah, komponennya itu ada 1, tingkat order yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, hari dan jam online, dan rating dari pelanggan. Kalau yang namanya bonus hari raya ini harus diberikan kepada semua mitra yang pengemudi yang terdaftar, aktif atau tidak aktif, maka kami dari Grab menyatakan nggak mampu. Selain Grab, manajemen Gojek juga menetapkan kriteria pengemudi yang bisa menerima bonus hari raya, yaitu mitra yang aktif menyelesaikan order, konsisten menyelesaikan trip, dan tidak melanggar tata tertib Gojek. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, minggu kedua Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta dipadati warga yang berburu baju muslim yang akan digunakan pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Masih sekitar 3 minggu lagi, tetapi Pasar Tanah Abang sudah ramai diserbu pembeli. Warga berburu berbagai jenis baju muslim untuk mewarnai Hari Raya Idul Fitri nanti. Salah satunya yang diminati adalah baju koko pria dengan jenis kurta dengan kisaran harga Rp185.000. Sementara baju muslim wanita yang paling diminati adalah jenis gamis abaya dengan kisaran harga Rp150.000. Selain untuk diri sendiri, para pembeli juga berbelanja secara grosiran untuk dijual kembali. Para pembeli memilih berbelanja lebih awal agar tidak terlalu padat.
Pemirsa, hari raya kian dekat, masyarakat mulai gencar berburu baju lebaran dan sudah ada rekan kami Disti Arifa yang akan membagikan secara langsung situasi terkini di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Disti. Seperti apa suasana berburu baju lebaran di sana? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Suasana di Pasar Tanah Abang hari ini sudah begitu ramai, padat pembeli dan juga masyarakat ini yang sudah mulai berburu baju lebaran untuk mereka kenakan di Hari Raya Idul Fitri nanti. Keramaian ini sudah terjadi bahkan sejak dari tadi pagi dan semakin siang, semakin sore ini akan semakin ramai. Bisa dilihat Nata dan juga pemirsa, inilah situasinya, keramaian yang terjadi, saut-sautan para pedagang, kemudian juga pembeli yang mulai menawar harga dari baju yang akan mereka beli. Dan ini adalah salah satu kios yang menjual baju muslim pria. Memang untuk baju muslim pria ini banyak sekali ragamnya, banyak sekali jenis dengan variatif harga. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mungkin kita coba tanyakan ke salah satu pedagang baju muslim pria di sini. Izin Bang, mau tanya dong Bang. Abang dengan abang siapa? Nama saya Jeffrey. Bang Jeffrey, mau tanya dong Bang, ini untuk baju muslim pria yang lagi tren tahun ini tuh ada jenis apa sih? Kalau tren tahun ini sih ada kurta, kemko, gamis. Yang paling diminati apa tuh Bang? Model kurta Kak, dia, model Pakistan. Untuk model kurta ini harganya berapa sih Bang? Kisaran 185. Bang, ini pembeli tuh biasanya mereka tuh belinya untuk satuan diri mereka atau bisa juga secara grosir? Kalau daerah-daerah Jakarta sih kadang dia ada yang satuan, ada yang buat seragaman keluarga gitu dia. Nah, untuk harganya tuh berbeda nggak sih Bang kalau beli satuan? Kalau misalkan dia ngambilnya banyak ya lebih murah dia. Kalau grosir berapa tuh Bang? 160 Kak. Nah Bang, ini kan udah 2 minggu ya menjelang lebaran, udah semakin dekat ke lebaran semakin ramai. Seperti apa sih Bang ini persiapannya juga? Dan apakah omset juga sudah meningkat atau bagaimana? Kalau omset sih nggak terlalu ada perubahan sih. Kalau perubahan sih ada dikit gitu ya, ada pasti. Ya, tapi kalau melihat daya beli masyarakat kesini bagaimana Bang? Kalau di sini sih pengunjungnya banyak, tapi yang belinya jarang Kak. Tapi nanti ini biasanya semakin sore akan terus ramai atau gimana? Biasanya dia sampai jam 3, jam setengah 4 orang udah nggak ada sih biasanya. Ya, udah pada pulang ke rumahnya. Berarti siang ini puncak keramaiannya? Ya, dari jam 9 sampai jam 2 siang itu pasti masih ramai. Terima kasih Bang Jeffrey, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya Nathan dan juga pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh Bang Jeffrey ya, salah satu pedagang di sini memang mengatakan bahwa untuk baju muslim pria ini yang paling diminati ada jenis kurta dengan kisaran harga di 180.000. Tapi kalau dibeli secara grosiran atau jumlah yang banyak ini bisa jauh lebih murah. Artinya tentu ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang akan berburu. Mereka bisa beli untuk diri dan juga keluarga, bisa kompakan, beli yang banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Nata. Terima kasih Disti, selesai siaran saya akan nyusul berburu baju lebaran di sana. Selamat bertugas kembali Disti. Pemirsa, 2 minggu menuju lebaran, Anda sudah siapkan kue kering belum? Nah, kalau belum, mungkin kue berikut bisa menjadi pilihan Anda. Perjualan sejak 1996, pabrik kue keriting Pusaka Kuitang kebanjiran orderan jelang lebaran. Dua minggu jelang lebaran, pembuatan kue kering di pabrik rumahan ini tak berhenti. Wajar, pesanan kue hingga 1000 kaleng sudah masuk. Per kalengnya isi kue bervariasi mulai dari 6 hingga 8 kg. Ada 5 kue yang diproduksi seperti kue kacang, nastar, lidah kucing, kastengel, hingga putri salju. Karena pabrik kue legendaris ini beroperasi musiman, warga sekitar pun dilibatkan dalam produksi kue ini. Ya, sengaja dipanggil. Untuk mendekati lebaran ini berapa karyawan Pak yang kerja Pak? Ada 25 orang. Harga yang ditawarkan pabrik ini bervariasi mulai dari 80 ribuan saja per kilogram. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.